Jumpa lagi di Ariwo TV. Ini adalah Realme C75. Oke, ya. Ini Realme C75, smartphone entry level terbaru dari Realme yang bisa dibilang paling tangguh di kelasnya. Untuk smartphone entry level, dia punya IP rating di IP68 dan IP69. Jarang banget kan di kelasnya ya. Bukan cuma itu aja, smartphone ini juga diklaim sudah memenuhi standar Military Shock Resistance, Military Standard 810H. Jadi memang cukup tangguh sih harusnya ya. Menariknya lagi, harga smartphone ini katanya ada di 2 jutaan saja. Oke, langsung saja kita bahas smartphone yang satu ini. Ya, di akhir tahun 2024 ini Realme kembali menghadirkan smartphone entry level baru lewat si Realme C75 ini. Walaupun ini adalah smartphone entry level, Realme menyebut bahwa yang satu ini sebagai smartphone yang tahan air, tahan banting, dan tahan lama. Serius nih Realme nih, bilangnya kayak gini nih. Yakin nih ya, berani banget ya klaimnya ya. Beneran tangguh apa cuman gimmick-gimmick aja nih? Ini sepertinya yang harus kita tes kali. Kita harus buktiin klaimnya ya. Kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi, langsung aja nih kita buktiin. Gimana ya? Kalian mau tahu spesifikasi dulu? Ya oke lah, kalau mau spesifikasinya baca aja ini ya. Semoga jelas spesifikasinya. Nah, udah lihat kan spesifikasinya seperti apa? Ya, yang paling menarik tentunya ada di rating IP68, IP69, dan Military Grade Shock Resistant, Military Standard 810H. Sebagai informasi ya, angka 6 di IP68 dan IP69 itu menunjukkan kalau debu itu tidak bisa masuk dalam perangkat ya. Jadi ini kedap debu. Nah, tapi kenapa angka belakangnya itu ada yang 8 dan ada yang 9? IP68 dan IP69 itu menunjukkan ketahanan terhadap air, tapi ketahanan yang berbeda. IP68 menunjukkan kalau smartphone ini aman kalau kecemplung ke dalam air ya, submersible gitu ya, kecemplung dalam air gitu ya. Sementara IP69 menunjukkan ketahanannya terhadap semprotan air bertekanan tinggi dan suhunya juga tinggi. Nah, IP69 menunjukkan tingkat perlindungan yang lebih tinggi tapi skenario penggunaannya terbatas. Jadi IP69 tidak menggambarkan dia bisa dicemplungin atau tidak sebetulnya. Nah, karena itu Realme juga menyatakan sertifikasi IP68 yang lebih relevan dengan aktivitas sehari-hari. Nah, selain rating IP68 dan IP69, smartphone ini juga dinyatakan sudah memenuhi standar daya tahan Military Standard 810H. Jadi seharusnya memang cukup tangguh yang satu ini. Realme juga mengklaim kalau smartphone ini merupakan smartphone pertama mereka yang sudah mendapatkan Rugged Smartphone Certification dari TÜV Rheinland. Nah, smartphone ini dikatakan oleh Realme bakal tetap aman kalau tidak sengaja terjatuh ke permukaan yang datar dengan ketinggian sampai 1,5 meter. Pertanyaannya, apa iya berarti tesnya harus main air lalu dijatuh-jatuhin gitu? Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja pengujian durabilitasnya. Tapi sebagai catatan, di sini kita mengujinya dengan skenario yang relevan dengan penggunaan sehari-hari ya. Misalnya nih, kita lagi ada di tempat wudhu, lalu HP-nya nggak sengaja jatuh ke tempat yang ada genangan airnya ya. Setelah sempat kena air untuk beberapa saat, ternyata HP-nya masih bisa nyala tuh. Iya, masih bisa. Lalu misalnya kalau kita lagi kehujanan dan HP-nya mau kita pakai, itu juga ternyata masih aman ya. HP-nya masih bisa nyala dan dioperasikan setelah kita habis hujan-hujanan. Lalu skenario berikutnya ya, kalau misalnya kita nggak sengaja nih nyenggol gelas yang isinya air minum, terus airnya tumpah ke smartphone, ini juga pasti ada yang pernah ngalamin ini ya. Nah, ini juga ternyata hasilnya sama ya, smartphone-nya masih bisa nyala juga setelah ketumpahan air minum. Oh ya, terkait daya tahan terhadap air, Realme membekali smartphone ini dengan fitur Sonic Wave Water Ejection. Fitur ini akan menggunakan getaran gelombang suara dari speaker untuk mengeluarkan sisa air yang mungkin masih nempel di speaker-speaker smartphone ini. Menurut Realme, fitur ini bisa mengeluarkan air hingga 50% lebih cepat dan bisa memulihkan smartphone ke kondisi siap kerja kembali dalam waktu yang singkat. Nah, tadi itu kita tes dengan air ya. Sekarang coba kita tes yang adegan jatuh-jatuhnya. Ya, misalnya nih kita lagi naik motor dan menepi ke pinggir jalan untuk ngecek WA di HP, tapi nggak sengaja HP-nya jatuh dari tangan. Hasilnya ya jadi ada lecetnya ya di sini ya. Tapi setidaknya smartphone-nya masih bisa dipakai, nggak langsung mati ya. Untungnya nih, Realme juga menyediakan casing bawaan. Jadi ini bisa mengurangi resiko lecet saat terjatuh. Kita aja yang ngetesnya nggak pakai casing. Lalu skenario berikutnya, misalnya kita mau ngantongin HP-nya ke saku celana, tapi ternyata tangan kita salah posisi, malah bikin HP-nya jatuh ya. Nah,
Hasil juga sama, ternyata HP-nya masih berfungsi. Dan di sini sih entah kenapa ya, layarnya nggak pecah juga sih. Oke, untuk skenario berikutnya, misalnya tangan kita nggak sengaja nyenggol si HP ini saat lagi di atas meja, dan akhirnya HP ini jatuh. Ya, meja kan rata-rata sekitar 1,5 meteran lah ya, kurang lebih ya. Itu udah tinggi banget loh ya. Nah, di sini lagi-lagi HP-nya ternyata tetap masih bisa menyala dan berfungsi dengan baik. Nah, kalau ditanya setelah jatuh dan kena air berkali-kali, apakah smartphone-nya masih aman? Kalau dilihat dari bodinya sih, ini jadinya udah lecet-lecet ya. Mungkin aja ini bisa menimbulkan celah di bodi smartphone-nya ya. Jadi kita nggak tahu apakah ini masih tahan kalau kejebur di air atau tidak. Tapi setidaknya dari yang kami lakukan itu, smartphone-nya masih bisa menyala. Jadi kita masih bisa backup data penting terlebih dahulu lah. Ya, saran kami sih kalau HP-nya udah jatuh dan udah kecemplung air, itu dipakainya harus jauh lebih hati-hati ya, biar tidak ada kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ya sebaiknya pakai casing lah ya, biar nggak bocel-bocel juga ya. Nah, yang perlu diingat adalah pengujian durabilitas yang tadi itu cuma buat ngetes klaimnya aja. Dan kami tidak menyarankan kalian untuk nyeburin atau membanting smartphone ini dengan sengaja ya. Jangan, oh saya mau beli nih, oke kita lempar-lemparan ini. Ya nggak gitu juga ya. Maksudnya kalau tidak sengaja itu ternyata aman. Dan jangan juga tiba-tiba, oh oke, IP68, IP69, ya udah kenapa besok saya mau berenang. Ya nggak gitu juga, mau dicemplung-cemplungin. Bukan dirancang untuk benar-benar dicemplungin terus dioperasikan terus-terusan di dalam air. Enggak, bukan begitu. Kalau nggak sengaja kecemplung masih aman, nggak sengaja ketumpahan air ternyata masih aman ya. Hadirnya rating IP68 dan IP69 serta military standard 810H ini lebih diarahkan untuk proteksi. Jadi kalau tidak sengaja jatuh atau kecemplung air, harusnya masih aman seperti pengujian kita tadi. Kenapa kita uji seperti itu? Karena setidaknya kita aja yang ngujiin. Kalian nggak perlu melakukannya ya, nggak usah dicoba-coba kalau beli. Sayang ya, sayang. Oke, nah untuk harga, saat video ini dibuat emang belum ada pengumuman mengenai berapa harga tepatnya yang resmi untuk smartphone ini. Tapi pihak Realme Indonesia bilang bahwa smartphone ini harganya bakal ada di kisaran harga 2 jutaan. Nah nanti kalau harga resminya udah diumumkan, kami bakal update di bagian deskripsi di bawah ya. Jadi kalian bisa cek langsung di situ. Ya, kalau dilihat dari spesifikasi internal saja, mungkin smartphone ini terasa ya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi berkat adanya rating IP68 dan IP69 serta sertifikasi military standard 810H, smartphone ini jadi sangat menarik sih sebetulnya di kelas harganya. Karena ini membuat smartphone ini akan terasa lebih aman kalau tidak sengaja kecemplung atau jatuh dari tangan gitu ya. Ya, mungkin di antara dari kalian ada yang bilang butuhnya kenceng ya, yang bisa buat main game kenceng, tahan banting atau tahan air tuh nggak penting. Ingat ya, nggak semua orang itu kebutuhannya sama seperti kalian. Di luar sana pasti ada banyak yang membutuhkan HP tangguh seperti ini ya, ketimbang HP yang super kencang, terutama di kelas harga seperti ini. Buat orang yang kerja di fasilitas tambang atau proyek bangunan gitu misalnya ya. Atau mungkin kalian sukanya camping outdoor gitu ya, naik-naik gunung gitu segala macam. Ini harusnya cocok sih menurut kami ya. Atau buat yang suka jalan-jalan naik motoran atau touring gitu ya, mau ditaruh di depan itu aja, diklaim di depan gitu ya, kehujanan segala macam. Ya udah, ini masih cocok juga sih ya. Dan masih banyak skenario-skenario lain yang akan membuat HP ini cocok. Yang jelas smartphone ini bakal paling cocok untuk orang yang aktivitas atau kerjaannya itu kebanyakan kemungkinan ada di luar ruangan gitu. Karena kalau nggak sengaja jatuh atau kecemplung ke air, smartphone-nya masih relatif aman. Jadi kalau memang kalian sedang mencari smartphone yang cukup tangguh dan cocok dipakai berkegiatan di luar ruangan, tapi budgetnya cuma di kisaran 2 jutaan, rasanya yang satu ini bisa jadi jawabannya. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.